Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah ini video pertama ya, perdana di channel ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, ya biasa dipanggil Fatur ya, atau Pak Fatur atau Kak Fatur, bebas lah ya. Dan saya di sini sampaikan ya, karena ini masih video pertama, saya kenalan dulu ya, memperkenalkan diri saya ini siapa. Keseharian saya sebagai dosen di jurusan ilmu kimia, jurusan kimia, program studi kimia, Jadi memang ilmu formal saya yang saya pelajari ya concernnya ke kimia. Namun saya senang belajar agama. Saya senang mendengar ceramah-ceramah dari para ustadz ya. Kalau bagi saya pribadi untuk belajar tauhid, saya sering mendengarkan ceramah Agim. Ya bahkan saya pernah kuliah di UPI Bandung dulu. Ya seringkali mampir ke sana gitu ya. Bahkan setelah lulus pun ya masih senang mendengar kajian-kajian beliau. Insya Allah ya, saya sarankan juga pada teman-teman kalau mau belajar tauhid, akidah, akhlak, ya banyaklah menyimak dari Gurunda Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar. Kemudian untuk urusan fikih ibadah, ya, fikih ibadah atau terkait dengan hukum, saya senang mendengar kajian dari Ustadz Adi Hidayat, karena beliau menjelaskan dari berbagai sudut pandang, dari berbagai mazhab, sehingga pikiran saya menjadi terbuka, sehingga saya tidak mudah menyalahkan orang lain ketika berbeda sikap hukumnya dengan saya gitu kan. Termasuk masalah kunut ini kan sering kali terjadi perdebatan gitu ya, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Saya termasuk orang yang tidak menggunakan kunut gitu kan, karena memang saya dulu SMP itu di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Nah jadi ada pengaruh dari Muhammadiyah, di mana di sana ya amaliyahnya tidak mengamalkan kunut. Jadi sampai sekarang tidak mengamalkan kunut gitu ya. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang menggunakan kunut gitu. Bahkan ketika saya menjadi makmum diimami oleh imam yang sedang kunut, saya pun ikut kunut karena sudah tahu ternyata masing-masing ada dalilnya. Dan kita tidak perlu sujud sahwi. Oke, nah kemudian itu untuk urusan fikih ibadah ya, atau penjelasan hukum, itu saya senang mendengar Ustadz Hidayat. Nah untuk masalah sejarah, saya pun senang mendengarkan para asatid dari kalangan yang bermanhaj salafi ya, terutama yang saya dengar itu adalah Ustadz Khalid Basalamah. Nah, saya senang sekali mendengar ceramah beliau. Nah saya sangat sedih ya ketika akhir-akhir ini terjadi ya keramaian di media sosial ya, terutama di YouTube gitu kan. Ada masalah tentang musik nih ya, terjadi perbedaan pendapat antara Ustadz Adi Hidayat dengan para asatidz dari manhaj salafi ya. Padahal kalau saya lihat ya dua-duanya juga punya pandangan masing-masing ya. Jadi kalau menurut saya alangkah baiknya bisa saling menghormati pendapat masing-masing gitu. Kemudian saya dengar juga dari Ustadz Mujiman yang juga orang Muhammadiyah gitu kan, berbeda pendapat dengan Ustadz Adi Hidayat gitu. Nah kemarin video terbaru dari Ustadz Adi Hidayat, beliau streaming ya, live stream gitu ya, videonya live stream bukan video upload ya, meskipun banyak audio yang agak bermasalah, cuma saya dapat poinnya di mana beliau menjawab tuduhan-tuduhan yang yang beredar ya tentang Asy-Syu'ara sebagai surat musik gitu kan, dan lain-lain. Nah termasuk saya akhirnya menangkap, jadi syair itu menurut Ustadz Adi beda gitu kan. Syair dalam bahasa Arab beda maknanya dengan syair bahasa Indonesia. Nah makanya ketika Ustadz Mujiman
menjelaskan bahwa syair dan musik itu berbeda, itu konteksnya dalam bahasa Indonesia, dan itu betul dijelaskan juga oleh Ustadz Adi Hidayat seperti itu. Jadi syair yang dimaksudkan dalam bahasa Arab, nah ketika diserap ke bahasa Indonesia karena ada padanan kata yang lain yang sudah ada yaitu musik, makanya menjadi perubahan makna, di mana syair itu untuk dalam bahasa Indonesia hanya sebatas kata-kata saja, padahal makna aslinya dari syair itu di dalamnya tidak hanya kata-kata, ada musik di dalamnya. Makanya Ustadz Adi menafsirkan asy-syu'ara itu surat artinya para pemusik. Ya menurut saya betul juga, ada betulnya kalau memang pengertian syair dalam bahasa seperti itu. Dan beliau jelaskan secara rinci di videonya itu yang terakhir di channel resminya Ustadz Adi Hidayat Official. Wah, official. Ya kalian bisa simak ya, kalau mau nyimak video lengkapnya nih, klik di link di atas, nanti saya tempelin ya, atau di link di deskripsi pun nanti akan saya sampaikan. Nah, kemudian melihat pendapat para asatidz dari guru-guru yang bermanhaj salaf ya saya lihat semuanya memang memiliki pandangan pertama tentang hukum gitu kan, atau tentang maknanya dulu ya. Nah, mereka ada ya sebagian, saya lihat sebagian, tapi kebanyakan bahasnya tentang hukum ya. Hanya ada satu lah, mungkin satu atau dua ya, yang menjelaskan, yang mempermasalahkan asy-syu'ara diterjemahkan sebagai surat para pemusik. Nah, ya itu kembali lagi ke mereka belum tahu maksud Ustadz Adi ini syair terjemahan, bukan terjemahan ya, makna dalam bahasa Arab. Dan ini berbeda makna syair dalam bahasa Indonesia. Itu sebenarnya poinnya sih kalau yang saya tangkap. Cuma beda dalam hal definisi saja sebenarnya ya. Tapi sebenarnya saya tahu ya, masing-masing guru-guru ini, guru-guru kita semua ya, para ustaz ya, baik di kalangan ya Muhammadiyah, ada tadi Ustadz Mujiman juga kan, itu masuk warga Muhammadiyah ya. Dan para asatidz dari manhaj salaf, saya tahu bahwa semuanya itu pasti mengharap ridho Allah ya. Dan saya sangat respect sama semuanya, tidak menyalahkan siapapun, cuma yang saya inginkan ya tidak ada lagi lah perselisihan atau saling mencela ya, atau saling mentahzir di antara para ulama-ulama kita di Indonesia ya. Kita sebagai umat Islam, umat muslim, harusnya bisa saling menghargai pendapat satu sama lain ya. Kita lihat kan bagaimana para ulama terdahulu pun saling menghargai ya. Ketika Imam Syafi'i yang memakai kunut gitu kan, kemudian ada ulama yang lain yang tidak memakai kunut. Nah, ketika Imam Syafi'i wafat ya, kemudian ada ulama yang lain, Imam siapa lupa ya, Imam Hambali ya kalau nggak salah ya, dia berkunjung ke tempatnya Imam Syafi'i dan kemudian diminta menjadi imam. Nah, ternyata beliau yang tadinya biasanya tidak melakukan kunut, memberikan, kemudian pada saat memimpin imam sholat subuh ya, memimpin sholat subuh, dia ternyata melakukan kunut gitu kan. Jadi disitulah para ulama zaman dahulu pun saling menghargai ya perbedaan satu sama lain, dan lebih mengedepankan adab gitu ya. Bagaimana kalaupun mau menasihatin, mengingatkan, yaitu dengan cara-cara yang pantas, yang elok, seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya urusan ini sudah clear ya, tidak ada kegaduhan lagi, dan saya pun berharap umat Islam bisa bersatu karena banyak masalah yang lebih penting daripada ini. Baik, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.